Rekan pelajar, tentu sudah tahu dong bahwa ekosistem itu adalah satuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berinteraksi. Nah, ekosistem itu terbagi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di ekosistem, baik tumbuhan, hewan, manusia, maupun mikroorganisme. Selain itu, mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan juga sangat diperlukan oleh manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa makhluk hidup lainnya. Selain itu, mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan dimanfaatkan oleh manusia sebagai objek penelitian untuk pengembangan sains. Sebagai konsekuensinya, manusia harus melestarikan keberadaannya, karena manusia sebagai pengelola ekosistem. Namun, yang sering kita jumpai sekarang adalah sudah banyak spesies tumbuhan maupun hewan asli Indonesia yang hampir punah menjadi tumbuhan dan hewan langka. Bahkan, beberapa spesies sudah punah sama sekali. Upaya pelestarian sumber daya alam hayati menjadi tanggung jawab semua orang. Usaha pelestarian harus dilakukan, karena telah terjadi kerusakan lingkungan serta punahnya tumbuhan dan hewan tertentu yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor bencana alam dan faktor manusia. Faktor bencana alam. Bencana alam banyak sekali jenisnya, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran hutan, gempa bumi, dan gelombang tsunami. Bencana alam lain dapat menyebabkan kepunahan makhluk hidup atau sebagian makhluk hidup tidak dapat mempertahankan hidupnya untuk beradaptasi di lingkungannya yang sudah terkena bencana alam. Faktor manusia. Punahnya tumbuhan dan hewan juga bisa disebabkan karena tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengganggu kelestarian tumbuhan dan hewan, seperti tindakan penggundulan hutan dengan cara penebangan liar yang menyebabkan terjadinya banjir, perburuan hewan liar di hutan yang lambat laun dapat menyebabkan kepunahan hewan tersebut, penangkapan ikan dengan bahan peledak dan racun yang mengakibatkan organisme lain yang ada di sungai atau laut akan ikut mati. Sedangkan, komponen abiotik adalah semua komponen ekosistem yang terdiri atas benda mati. Contohnya, tanah, air, udara, suhu, cahaya matahari, dan iklim. Tanah. Semua makhluk hidup membutuhkan tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanah yang mengandung unsur hara yang baik adalah tanah yang mengandung hara yang cukup dan kandungan air yang baik. Air juga sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. 90% tubuh makhluk hidup tersusun atas air. Air juga berfungsi sebagai pelarut dan proses fotosintesis. Udara. Oksigen sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tumbuhan selalu mengikat CO2 sebagai proses fotosintesis dan menghasilkan O2. Suhu. Semua makhluk hidup memerlukan suhu lingkungan, baik suhu lingkungan dalam tubuh maupun suhu lingkungan luar tubuh. Cahaya matahari. Cahaya matahari juga sangat diperlukan oleh tumbuhan sebagai proses fotosintesis dan sumber energi. Iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu tertentu. Cuaca adalah semua unsur yang meliputi suhu, kelembapan, perawanan, curah hujan, dan sinar matahari. Sebagai hasil interaksi dari komponen abiotik, iklim sangat berkaitan erat dengan distribusi tumbuhan di permukaan bumi.